Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya anak-anak yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita lanjut pembelajaran kita di pembelajaran yang ke-5. Pembelajaran ke-5 PB 5, sub yang keberapa? Yang kedua. Tema yang ke-6 ya. Nah, setelah tadi kita matematika, kita lanjut ke tema. Nanti setelah tema ada olahraga ya, setelah tema ada olahraga ya. Nah, jadi untuk yang ada di rumah bisa menyimak kegiatan pembelajaran di kelas hari ini, dan untuk orang tua juga bisa melihat kondisi anaknya bagaimana sikap belajarnya yang ada di dalam kelas maupun di ruangan. Oke, silakan kita mulai. Jadi kita mengulas dari materi yang kemarin yang kalian kelompok 1 ya, kelompok 1 di PB 4 kita mengulas kembali sedikit. Sebelumnya, oke, Bapak hadapkan kamera ke posisi siswa. Oke, siapa saja siswa yang ada di dalam? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kameranya juga ke bawah putar-putar supaya bisa tampak. Di Ramadan, kelompok Ramadan ada Panji, ada Rido, ada Rizky Priangga, Adit, kemudian ada Wira juga hadir semua. Kemudian ada Nur Jikunullah, Rizky Alamsa, ada Gali, kemudian ada lagi juga siapa Rapa, Zulfikar, ada siapa Tegar, Tirta, Nopal, dan terakhir Rehan. Rehan ini harusnya kelompok 1, tapi karena ada kesalahan miskomunikasi dalam membaca jadwal, jadi nggak apa-apa. Oke, kita mulai lanjut. Nah, sebelumnya kemarin di sini teman-temanmu sama ya, materinya kemarin ada IPA. IPA itu masih tentang pubertas. Kemudian ada tambahan SPDB. Nah, ini kemarin Bapak punya rencana untuk kalian mempraktekkan kegiatan tari tunggal. Kemarin kan jenis tarian itu ada beberapa jenis, ada tari kreasi bisa ditarikan. Pertama ada tarian ditarikan dengan apa? Maksudnya tarian tunggal, ada tarian berpasangan, kemudian ada kelompok. Kalau yang tunggal itu ditarikan ya ini sendirian ini. Ini bukan pasangan ya, ini contoh satu orang yang sama, kemudian dengan hitungan yang berbeda. Tari tunggal. Dan ada lagi berpasangan itu bisa pasangannya laki sama laki, atau perempuan sama perempuan, atau bahkan laki dan perempuan. Itu berpasangan, biasanya 2 orang berpasangan. Nah, kemudian ada misalnya berpasangan lagi kelompok ini, setelah berpasangan bisa jadi kelompok tetapi masing-masing berpasangan ada juga. Nah, kalau yang sifatnya kelompok banyak ya, satu grup ada berapa orang. Nah, contohnya seperti apa tuh? Di sini kemarin sudah Bapak ada juga, Bapak buka kemarin mana ya? Nah, ini contohnya. Ini contoh tari. Namanya tarian itu, jangan pikiran ada kemarin temanmu yang kemarin berpikiran, Pak, kalau tarian itu cenderung ke arah apa ya? Ke arah perempuan katanya begitu. Kan tarian itu kan selalu dimainkan oleh perempuan, kaum hawa. Tetapi tidak, banyak sekali kaum laki-laki yang nari ya, melakukan gerak tari, tapi bukan berarti kalau laki-laki harus ikuti gaya perempuan, tidak. Sebaliknya, kalau laki-laki harus menjadi laki-laki, perempuan harus menjadi perempuan gerakannya. Biasanya kalau perempuan tuh lebih apa? Gemulai, tangannya lentik, lentur ya, dan perempuan lebih indah dilihat. Laki-laki kalau dilihat harus gagah, bukan dilihat lebih cantik, jangan ya. Laki-laki harus terlihat gagah, menjadi laki-laki. Kalau dia berotot ya, tangannya kekar, misalnya pegang apa? Misalnya pegang tombak, apa propertinya tombak, kan tidak mungkin kalau laki-laki ini pegang tombaknya seperti ini, kan tidak mungkin kan? Harus semangat ya, pegang tombak. Sama kalau pegang panah, nah ini contoh panah, ini perempuan ya. Kalau pegang panah ya harus tangannya ototnya dulu, kalau ada tangannya. Dan gayanya sikap laki-laki bagaimana? Kan berotot lah ya. Bukan berarti kalau laki-laki karena karya dimainkan perempuan, pegang panahnya begini, lucu kan? Yang namanya begini, kan lucu. Harus panahnya yang sebab yang ada ototnya, tarik, itu yang enggak. Bukan pegang panahnya begini, kan lucu. Pegang pedang juga misalnya, ada tadi yang pegang pedang. Kan
kalau pegang pedang yang kuat ya, yang bertenaga. Bisa pegang pedang begini, itu bisa nggak pegang pedang begini? Nggak bisa ya, tidak akan berbentuk ya. Jadi kalau laki-laki harus menjadi laki-laki ya, tidak boleh kalau ikut di tarian kalau merasa malu karena kemarin ngomongkan kalau nari itu bencong ya, tidak ya. Kalau laki-laki harus menjadi laki-laki, kalau perempuan harus menjadi perempuan. Nah, ini contohnya kita lihat ya. Kita kilas balik dulu ya sebelum masuk ke materi. Laki-laki pegang tangan. Itu saja. Nah, itu contoh ya. Pandangan, tatapan kalau menari juga harus jelas ya. Itu ya. Kalau yang di buku itu apa? Pegang tongkat ya. Ada mungkin begini, ya bisa begini. Tidak ada yang ke depan. Jalan, kemudian ada lagi gini. Jangan nanti kalau kalian mau gaya terbang, beda. Harus laki-laki harus menjadi laki-laki. Mau nggak dibilang perempuan? Mau, harus jadi laki-laki. Ya, kita lanjut. Itu hubungannya dengan tarian yang kemarin, materi yang kemarin. Nah, kita lanjut ke subtema 2 pelajaran kelima. Apa itu materinya? Kita lihat di sini. Sudah punya buku ya. Nah, ini. Udin dan teman-temannya adalah siswa kelas berapa nih? 6. Kelas 6. Kelas 6 sekolah dasar rata-rata umur Udin dan teman-temannya 12 tahun. 12 tahun. Udin dan teman-temannya ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Kalau kemarin, kelompok kemarin di pelajaran kemarin itu identifikasi diri masing-masing ya. Apakah belum atau sudah? Ada itu kemarin pelajarannya. Lihat di buku halaman berapa tuh? Kalau misalnya apakah sudah tumbuh jakun? Kalau sudah tulis dicontreng sudah. Kalau belum dicontreng belum. Nah, kalau banyak belumnya yang tabel, halo Adit. Ya, ini Bapak sebut nama sudah ya, kedengaran ya. Jadi jangan Bapak sebut namanya ya. Adit, Panji, perhatikan ya. Nah, jadi kalau yang kemarin banyak misalnya dicontreng banyak belumnya, maka dia kategori apa kemarin? Anak-anak atau kanak-kanak. Kalau sudah banyak sudahnya, maka dia sudah masuk pubertas. Lihat di halaman sebelumnya di pembelajaran 4. Nah, sekarang ini mereka berdiskusi mengenai masa pubertas. Nanti mungkin mereka mengidentifikasi. Kalau kemarin diri sendiri, sekarang mengidentifikasi orang lain, ya. Apa yang dimaksud dengan pubertas kemarin? Nah, ini kita lihat. Pubertas itu apa sih yang pubertas? Pubertas adalah tahap perkembangan. Apa ini? Tahap perkembangan di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi, ya. Nanti kamu paham apa itu perkembangan reproduksi, ya, kematangan atau istilah apa namanya sudah bisa. Kalau perkembangan reproduksi ini artinya apa ya? Kalau di kalau di bahasa anunya sudah matang atau apa ya? Kalau telur sudah matang, kalau apa ya? Artinya sudah memasuki dewasa, sudah dewasa lah, ya, sudah memasuki. Kalau dewasa sudah terlalu tinggi, remaja sudah memasuki remaja. Dan ada pembatasan dan kalian harus anak-anak harus pandai menjaga apa namanya supaya enak bahasanya, ya, menjaga dirinya, harus pandai menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya terutama, ya, menjaga jarak. Nah, itu harus pandai menjaga jarak. Ya, harus mampu berpikir positif, ya,
yang tadi di luar Bapak lihat itu sudah berpikir negatif itu ya, bermain yang tidak-tidak. Berpikir positif itu pandai menjaga dirinya. Apa sih yang ada di diri kita nih ya, mulai dari atas sampai ke kaki lah ya, dijaga. Tidak mengganggu orang lain ya, menggunakan seperlunya, tangan buat apa. Kemudian ada di bagian tubuh kita lainnya juga yang bisa berbahaya buat orang lain. Nah, itu juga ya, pandai, sudah mampu berpikir positif ya. Ketika contoh aja kita belajar ini harus mampu berpikir positif. Ya kemarin yang di awal-awal ya Bapak bilang ya. Nah, buatlah kelompok terdiri atas 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin sama. Anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara kelompok. Adapun langkah-langkahnya ini nih. Secara bergantian setiap kelompok melakukan pengamatan. Nih, apa sih yang dilakukan pengamatan? Bergantian melakukan pengamatan, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Sudah kemarin kan ciri-ciri masa pubertas apa aja? Tadi ada salah satunya tumbuh jakun. Kalau perempuan, laki-laki ya. Kemudian nanti buat kesimpulannya apa? Kalau sudah membuat kesimpulan gampang sekali. Dia sudah memasuki masa pubertas, belum memasuki masa pubertas. Itu aja ya, sederhana. Jadi kita tidak bikin kelompok, hanya diskusi hanya membahasnya aja. Tuliskan hasil kesimpulan nih, pengamatan. Nih, kalau tadi Bapak bilang pengamatan diri sendiri, sekarang pengamatan kelompok. Contoh, ini kelompoknya kelompok 1. Ada siapa? Ada nih yang ini, Wahyudi Ramadan, kemudian siapa lagi? Satrio Panji. Kemudian siapa lagi? Ridho. Nah, 3 orang ini melakukan pengamatan. Misalnya Panji mengamati Ridho mengamati Panji, atau Ridho mengamati Wahyudi. Itu ditanya apakah sudah kalau lihat dari fisik. Nah, ada kemarin ciri sekunder, kemarin ada yang primer. Yang sekunder kemarin yang bisa yang bisa terlihat. Yang primer yang tidak terlihat. Contohnya apa kemarin itu? Kalau laki-laki ada istilahnya mimpi basah. Kalau perempuan ya, perempuan haid atau datang bulan namanya, atau apa namanya. Itu yang tidak nampak. Hanya orang itu sendiri yang tahu. Kamu sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Tetapi yang kita bisa tahu ke orang lain, yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Tumbuh jakun. Apalagi dadanya membidang ya, seperti laki-laki. Nah, kalau dada membidang tuh kayak kelihatan nampak kayak berotot kelihatannya dadanya ya, laki-laki ya. Kemudian apa lagi? Ya mungkin pinggulnya mulai berotot. Kemudian yang bisa nampak lagi apa lagi? Suara ya, artinya didengar, suaranya berubah. Gitu ya. Nah, masing-masing mengamati sama kelompoknya, misalnya si Rizky ya, atau Tirta misalnya, Tirta mengamati si Nopal mengamati Rehan. Balikan nanti Rehan tanya gitu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nama anggotanya siapa? Anak pertama yang diamati siapa? Masa perkembangan sesuai, tanyakan itunya. Tanyakan lihat ciri-ciri pubertasnya yang tabel kemarin. Nah, setelah itu contoh hasil pengamatannya seperti ini. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Nah, nama anggota kelompoknya ini ada merah, putih, hitam. Anak pertama yang diamati namanya misalnya Desi, ini perempuan berarti ya. Desi umurnya 12 tahun, masih perkembangan, pinggul tidak melebar. Kemudian suara belum berubah. Kalau perempuan apa? Cirinya kemarin melengking. Isi sesuai hasil kesimpulan pada anak-anak dan berbatas. Kesimpulan Desi Wulandari masih anak-anak ya. Kenapa? Ininya tadi ya, pinggul tidak melebar, belum berubah, suara belum berubah. Nah, dia buat kesimpulan bahwa Desi Wulandari masih anak-anak. Belum terlihat tanda-tanda pubertas. Sekarang gini,
Coba kamus keseluruhan mengamati Muhammad Nur Zikrullah. Kira-kira bisa nggak disebutkan? Bisa kan? Nur Zikrullah jakunnya belum terlihat. Atau ditanya, bisa dilihat kan? Apalagi suaranya belum berubah. Kesimpulannya bahwa Muhammad Nur Zikrullah belum masuk masa pubertas atau belum terlihat tanda-tanda pubertas ini ya. Atau kesimpulannya Nur Muhammad Zikrullah masih kanak-kanak atau anak-anak ya. Begitu. Kemudian kita lihat lagi wira. Apakah misalnya kamu mengamati wira, jakunnya terlihat? Ternyata tidak juga. Kumisnya terlihat, jenggot bulu-bulunya kelihatan? Belum juga. Suaranya berubah? Belum juga, ternyata wira juga masih kanak-kanak. Tetapi kalau kebalikannya, kalau seandainya terlihat misalnya jakunnya mulai terlihat, suaranya mulai berubah, maka wira masuk masa pubertas atau memasuki remaja mulai ya. Paham ya sampai di situ ya? Oke, ini Sonia lagi mengamati. Siapa nih? Masa perkembangan rambut berubah, dilihatnya suara berubah. Kok rambut berubah? Kulit menjadi halus. Kesimpulan Sonia masuk masa pubertas. Alasan sudah terlihat tanda-tanda pubertas. Nah, gampang kan? Anak ketiga, Arif. Suara lebih membesar. Nah, ini contoh. Dia ternyata ini kita ganti. Arif menjadi wira atau Arif menjadi gali. Suara lebih membesar. Tumbuh jakun. Lihat. Kan dia gemuk, Pak. Anda kelihatan jakunnya. Suara membesar, memang orang gemuk biasanya suaranya besar. Dan dada lebar. Mana kelihatan Pak? Daging semua. Dadanya. Kan daging, kalau orang gemuk kan kayak daging, belum kelihatan. Kesimpulannya, Arif memasuki masa pubertas. Tapi ini setengah mati ngamatinya kalau orang gemuk ya. Kayak misalnya Gali Bapak mau amati. Jakun tidak kelihatan karena orangnya besar, ya kan, belum terlalu nampak. Dada membidang, belum juga kelihatan karena gemuk, antara perut sama ini mau sama ya, antara lengan sama ini mau sama gitu. Kemudian tanda apa lagi? Ya sudah bisik-bisik. Gali sudah mimpi basah belum? Misalnya begitu. Gali sudah apa lagi? Itu yang primer tapi tidak boleh ya. Itu yang primer, itu yang sifatnya pribadi masing-masing. Kecuali yang suka buka-bukaan ya, itu juga tidak baik ya. Tapi kalau ada yang merasa bangga, ya kadang juga perlu juga diketahui yang sifatnya begini untuk menjaga apa? Menjaga diri sendiri dan orang lain. Kita juga perlu mampu menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain supaya juga tidak menjadi korban ya, korban kita atau korban orang lain ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, ini tadi untuk mana dia? Untuk pengamatan. Apa sih lagi materi berikutnya? Ada lagi? Oh, tema 6. Oke, Bapak kira itu aja ya untuk materi kita PB 5 ya. Untuk besoknya PB 6 di kelompok berapa? Jadi mungkin nanti juga Bapak hanya kirim materi ini, anak-anak cukup menyimak aja, tidak perlu mengirim tulisan. Silakan kalau bikin tulisan tidak perlu dikirim di foto, besoknya Bapak lihat bahwa kalau ada tulisannya berarti dia hadir. Nah, mungkin nanti Bapak buat seperti itu ya. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.